Uang segar dari AS sudah diamankan, Indonesia dan Rusia diam-diam jajaki rencana cadangan meski Su-35 batal. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami harap agar penonton untuk dapat menyimak beritanya sampai habis, agar tidak gagal pemahaman isi beritanya. Dikutip dari zonajakarta.com, pada 2018, Indonesia mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi 11 Sukhoi Su-35 senilai $1,14 miliar meski akhirnya dihalang-halangi Amerika Serikat. Jauh sebelum sanksi KATSA Amerika mengancam, berdasarkan kesepakatan pembelian Su-35 Rusia itu, Indonesia setuju untuk membayar pesawat-pesawat tempur itu melalui perjanjian barter. Jakarta akan menukarkan paket komoditas Indonesia senilai $570 juta atau senilai Rp8,3 triliun termasuk minyak sawit mentah, karet, dan kopi dan setengahnya dengan uang untuk membeli Su-35 Rusia yang selama ini ditentang AS. Namun pembelian itu tidak pernah terjadi di tengah kekhawatiran bahwa Indonesia dapat menghadapi sanksi CAATSA dari AS untuk membeli senjata dari Moskow, yakni Su-35 Rusia. Dikutip zonajakarta.com dari benarnews.org, pada 2017, Presiden AS, Donald Trump menandatangani Undang-Undang Countering America's Adversaries Through Sanctions atau CAATSA, yang memberlakukan sanksi terhadap Iran, Rusia, dan Korea Utara. Di bawah undang-undang tersebut, negara-negara yang terlibat dalam transaksi signifikan dengan Korea Utara, Iran, atau Rusia melalui pembelian peralatan militer dapat ditempatkan di bawah sanksi AS. Data dari census.gov, pada Januari-Oktober tahun 2021, Indonesia berhasil mengeruk uang dari Washington sebesar $14,192 miliar AS karena ekspor Indonesia membanjiri Paman Sam. Nilai itu baru tahun 2021, sebelumnya 2020, 2019 dan 2018 Indonesia sudah mengeruk ratusan triliun rupiah dari AS. Uang segar ini akan terus aman asal Indonesia tak membeli Su-35. Tapi Indonesia agaknya tak sebodoh yang dikira. Setelah mengamankan uang segar dari AS, NKRI dan Rusia diam-diam jajaki kerjasama bidang kedirgantaraan lainnya. Baru sehari kabar pembatalan pembelian jet tempur Su-35 Rusia dibicarakan, Indonesia dan negeri beruang merah rupanya memberikan sinyal adanya kerjasama di bidang kedirgantaraan yang baru lagi. Dikutip zonajakarta.com dari rilis yang diterima Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Indonesia dan Rusia sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama konkret di berbagai bidang dalam rangka mendorong upaya pemulihan ekonomi. Komitmen ini terungkap dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Duta Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia YM Ibu Lyudmila Georgievna Vorobiva, di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021. Dalam pertemuan tersebut, telah dibahas beberapa isu kerjasama strategis kedua negara antara lain mengenai rencana penyelenggaraan sidang komisi bersama di bidang perdagangan, ekonomi dan teknik atau SKB ke-13 RI Rusia Back to Back dengan rencana pameran industri INNOPROM,
Industrial Exposition dan Business Dialog yang untuk pertama kalinya akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 10 sampai 12 Maret tahun 2022. Selain menghadirkan pelaku industri dari kedua negara, pameran direncanakan akan menghadirkan pula para pelaku usaha dan industri dari kawasan Eurasia dan kawasan Asia Tengah serta beberapa perusahaan dari kawasan Asia Tenggara lainnya. Dua kegiatan ini akan memainkan peran penting sebagai platform of collaboration dalam upaya meningkatkan hubungan dan kerjasama konkret di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan industri antara Indonesia dengan Rusia. Terlebih kegiatan akan berlangsung di masa presidensi Indonesia di G20, ungkap Menko Airlangga. Di samping event bersama yang tengah dimatangkan oleh kedua negara, Menko Perekonomian RI dan Duta Besar Federasi Rusia untuk RI juga membahas berbagai isu dan potensi kerjasama strategis yang menjadi perhatian kedua negara, antara lain kerjasama di bidang industri kedirgantaraan dan antariksa, energi, infrastruktur transportasi dan perkereta-apian, industri perkapalan, produk peternakan serta platform ekonomi digital. Rusia sendiri saat ini menempati peringkat ke-37 negara investor di Indonesia.